Itu jadi Atau beban Gibran ini. aja langsung. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024. Tamparan telak nih bos. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Menurut dia, saat Anies terpilih tidak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dilanjutkannya. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan. Apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan, kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak. Lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau anaknya, Gibran Rakabuming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang, dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan, jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh, tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja, rekam jejaknya melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja, sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen dan anggaran lainnya yang jumlahnya fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies Baswedan dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tetapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies Baswedan, tetapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies Baswedan tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye. Saat kampanye menggumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha, tetapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies Baswedan dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOC. Jadi, bisa dibayangkan berapa juta rakyat yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOC saat kampanye dalam Pilkada DKI lalu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi. Kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suaranya mayoritas masuk pada Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, sedangkan Anies kalah telak. So, dapat dipastikan, Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta 5 tahun terakhir ini, jika Anies yang jadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana kalau menurut Anda?
Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Ramalan Denny Siregar terbukti benar. PKS dan Demokrat nekat dukung Anies karena nggak ada pilihan. Koalisi rapuh, gegara cadangan kas kering jadi oposisi 10 tahun? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kalau asumsi publik pasti dibilang retak ya, tapi kalau melihat iman politik PKS dan Demokrat kok rasa-rasanya agak sulit bergabung dengan koalisional pemerintah. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Nasib Anies Baswedan kali ini sedang di ujung tanduk. Bahkan partai pengusungnya PKS dan Demokrat hanya memanfaatkannya sebagai capres kepentingan bisnis. Apakah Nasdem akan benar-benar menyerah mengusung Anies? Dukungan yang diberikan kepada Anies Baswedan dari PKS dan Demokrat dianggap sebagai keterpaksaan atau karena kedua partai ini tidak memiliki pilihan lain. Setidaknya ini yang disampaikan oleh pegiat media sosial sekaligus loyalis Presiden Jokowi, Denny Siregar. Ia mengatakan, posisi Anies Baswedan sejak awal memang lemah jika dibanding 2 capres lainnya, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Anies secara teknis, kata Denny, terlihat tidak mampu memimpin Jakarta ketika dia jadi gubernur DKI Jakarta. Namun kelemahannya Anies itu dilihat oleh beberapa partai sebagai keuntungan. Karena dengan begitu Anies bisa disetir untuk kepentingan mereka. Ditambah 2 dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet. Oleh karena itu, mendukung Anies menjadi salah satu jalan kedua partai agar bisa kembali ke parlemen. Alasan lain, Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dalam mendukung Anies Baswedan adalah karena tidak adanya sponsor di balik koalisi. Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Meski sayangnya Nasdem juga pintar, dia gak mau dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja, tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Nama Prabowo malah semakin menguat, Anies semakin turun. Prediksi banyak orang, banyak pengamat. Kalau sesudah Prabowo gabung di kabinetnya Jokowi, suara pendukung Prabowo di tahun 2019 akan lari ke Anies Baswedan. Itu juga nggak terbukti. Bahkan suara Ganjar Pranowo yang dihajar habis-habisan ketika kasus Piala Dunia U20, itu juga nggak lari ke Anies. Inilah yang membuat kebingungan mereka yang sedang ada di koalisi perubahan menjadi gamang. Narasi perubahan ternyata nggak nyala sama sekali, karena 80% orang Indonesia puas banget dengan kepemimpinan Jokowi. Jadi, kenapa semua itu harus diubah? Apalagi sesudah Menkominfo Johnny G. Plate disikat karena terduga korupsi 8 triliun rupiah. Semakin habislah bensin Nasdem untuk menggerakkan roadshow-nya Anies. Semuanya bingung. Yusuf Kala, mentornya Anies Baswedan, juga ikutan bingung. Lalu dia mainkanlah narasi basi tentang isu pengusaha Tionghoa yang gak nyala-nyala juga. Akhirnya, bisa dilakukan Anies Baswedan sekarang itu hanyalah nyentil-nyentil Jokowi supaya namanya ikut terkerek naik. Dengan menyentil program infrastruktur Jokowi, meski dengan data yang salah, Anies itu berharap semua ini akan jadi polemik dan menaikkan nama dia. Anies memang hanya bisa memainkan narasi dengan gaya tidak bersalah. Dia mencoba memainkan konflik supaya bisa terus-menerus menjadi polemik. Dia melihat itu sebagai sebuah senjata yang dulu memenangkan dia ketika kampanye Pilgub dengan memainkan emosional pendukungnya, bukan rasional. Yang seperti inilah yang menyebabkan elektabilitas Anies semakin anjlok dan tidak memiliki daya jual. Nasdem sendiri pun pelan-pelan mulai angkat bendera putih melihat situasi ini. Logika saja ya, siapa sih partai yang mau mendukung orang dengan potensi kalah?
Semua partai ingin menang karena di sanalah mereka bisa bertahan. Apalagi Nasdem yang nggak punya DNA sebagai oposisi, mereka nggak akan tahan ada di luar kekuasaan dalam waktu yang lama. Bisa kering hidup mereka. Bagaimana kalau menurut Anda?